Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ika Dewi Lestari pada pokok pembahasan mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 SMK. Pada kali ini kita akan membahas KD 3.17 yaitu menentukan media promosi. Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembahasan kali ini, yang pertama adalah peserta didik mampu memahami pengertian, fungsi, tujuan, bentuk, dan jenis-jenis media promosi dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu memilih media promosi yang efektif dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan media promosi yang efektif berdasarkan segmentasi pasar dengan tepat. Di era sekarang, promosi menjadi solusi bagi pelaku usaha atau pemilik brand untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat. Promosi tidak hanya soal mengenalkan barang, tetapi harus ada perencanaan, pengamatan, hingga pendanaan yang membutuhkan banyak pertimbangan yang sangat matang. Pembahasan kita kali ini yaitu mengenal promosi dan konsepnya untuk kita pelajari secara mendalam. Secara umum, promosi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu perusahaan dengan masyarakat luas dengan tujuan untuk memperkenalkan suatu produk, baik berupa barang atau jasa atau merek kepada masyarakat luas, dan sekaligus mempengaruhinya agar masyarakat mau membeli dan menggunakan produk atau jasa tersebut. Sedangkan pengertian promosi menurut para ahli, yang pertama menurut swasta, promosi adalah bentuk persuasi atau arah yang dibuat untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan menciptakan tujuan pemasaran. Menurut Bond dan Coors, promosi adalah proses menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi keputusan pembeli. Menurut Ciptono, promosi adalah bentuk komunikasi dalam rangka menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk serta mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan. Menurut Kotler, promosi adalah bagian dan proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar menggunakan komposisi bauran promosi. Terdapat beberapa fungsi promosi, diantaranya yaitu yang pertama, mengenalkan informasi produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, mengajak calon pelanggan yang potensial. Yang ketiga, menjaga citra dan kesan bisnis yang dibangun agar tetap relevan. Yang keempat, melakukan peningkatan nilai pada bisnis yang sedang dijalankan. Secara umum, tujuan promosi yaitu yang pertama, menyebarluaskan informasi mengenai suatu produk kepada masyarakat atau calon konsumen potensial. Yang kedua, menjangkau dan mendapatkan konsumen baru serta menjaga loyalitas mereka. Yang ketiga, membantu menginformasikan keunggulan dan pembeda produk yang dimiliki dibandingkan dengan produk pesaing. Yang keempat, menciptakan citra suatu produk di mata konsumen sesuai keinginan perusahaan. Yang kelima, mempengaruhi pendapat dan perilaku konsumen terhadap suatu produk. Berikutnya adalah segmentasi pasar.
Segmentasi pasar menurut Swasta dan Handoko adalah suatu tindakan membagi pasar menjadi segmen-segmen pasar tertentu yang dijadikan sasaran penjualan yang akan dicapai dengan marketing mix. Seorang wirausaha dalam menentukan promosi harus memperhatikan produk segmentasi agar promosinya bisa efektif dan efisien dalam bentuk-bentuk promosi yang bisa membuat produk kita lebih dikenal oleh masyarakat. Manfaat dari adanya segmentasi pasar yaitu yang pertama, penjual atau produsen berada dalam posisi yang lebih baik untuk memilih kesempatan-kesempatan pemasaran. Yang kedua, penjual atau produsen dapat menggunakan pengetahuannya terhadap respon pemasaran yang berbeda-beda sehingga dapat mengalokasikan anggarannya secara lebih tepat pada berbagai segmen. Yang ketiga, penjual atau produsen dapat mengatur produk menjadi lebih baik disertai daya tarik pemasarannya. Langkah yang paling efektif untuk menentukan segmentasi pasar yaitu dengan menggunakan bauran promosi atau promotion mix, yaitu mengkombinasikan semua bentuk promosi menjadi terintegrasi sehingga hasilnya akan lebih meningkatkan volume produksi. Bentuk-bentuk promosinya diantaranya seperti yang pertama ada advertensi atau periklanan, yaitu sebuah alat perantara informasi antara perusahaan dengan konsumen sehingga konsumen tidak susah mencari informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah personal selling atau tatap muka, yaitu metode penjualan di mana penjual meyakinkan konsumen untuk membeli produk atau jasa tertentu secara langsung. Yang ketiga adalah sales promotion atau promosi penjualan, yaitu salah satu tipe marketing yang digunakan untuk memperkenalkan suatu produk baru, menghabiskan produk lama, dan juga menaikkan angka penjualan. Publisitas, aktivitas perusahaan yang dirancang untuk memicu perhatian media melalui artikel agar cara pandang dan citra masyarakat pada perusahaan menjadi lebih positif. Sebenarnya kita sudah seringkali melihat dan mendengar promosi setiap harinya, baik melalui televisi, smartphone, majalah, dan berbagai media lainnya. Berikut adalah beberapa contoh kalimat promosi yang efektif. Yang pertama ada promosi di gerai fast food, yaitu beli makanan A gratis soft drink. Kemudian promosi penjualan retail, beli 2 t-shirt gratis 1 t-shirt atau diskon 50%. Kemudian promosi provider telekomunikasi yaitu nelpon 10 menit dapat gratis nelpon 1 jam ke provider yang sama. Kemudian promosi penjualan properti yaitu beli rumah tipe 45 berhadiah langsung kulkas atau AC. Jenis-jenis media promosi diantaranya seperti yang pertama promosi secara langsung, yaitu cara mengenalkan produk atau jasa dengan bertemu konsumen secara langsung seperti melalui surat, telepon, email, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, promosi melalui media offline adalah promosi untuk mengenalkan produk dengan menggunakan media cetak dan media elektronik. Contoh dari media cetak yaitu seperti majalah, yaitu media
publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel-artikel dari berbagai penulis. Kemudian ada brosur, yaitu alat pemasaran yang digunakan untuk mengiklankan produk, layanan, atau kampanye tertentu. Biasanya media ini terdiri dari gambar disertai dengan teks pendukung. Kemudian ada katalog, yaitu daftar barang atau benda yang disusun untuk tujuan tertentu. Kemudian ada billboard, yaitu bentuk poster dengan ukuran yang cukup besar dan diletakkan tinggi di tempat tertentu yang ramai dilalui orang. Berikutnya ada poster, yaitu karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar dengan warna-warna yang kontras untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian ada baliho, yaitu sarana atau media promosi yang memberikan informasi event atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas. Kemudian yang terakhir ada spanduk, yaitu sebuah bendera berukuran panjang yang menampilkan sebuah simbol, logo, atau slogan dan peran lainnya. Kemudian untuk contoh media elektronik, yaitu berupa televisi dan radio. Promosi melalui media online. Perkembangan teknologi dan media informasi telah mengubah cara promosi di era digital, sehingga promosi melalui media online telah banyak digunakan para pengusaha. Contoh media promosi online yaitu adanya Facebook, Instagram, Twitter, CEO Google, blog, dan website untuk bisnis, marketplace, dan YouTube. Menentukan media promosi. Memperkenalkan produk menjadi sebuah brand yang dikenal khalayak luas tidaklah mudah. Maka dari itu, diperlukan sebuah strategi yang tepat. Dengan adanya promosi, maka menjadi media yang tepat untuk membuat suksesnya penjualan. Jika tidak ada promosi, maka perusahaan tidak mungkin akan mengenal brand dari produk yang dipasarkan. Langkah yang harus dilakukan sebelum menentukan media promosi yaitu: yang pertama, menentukan target yang akan dituju. Yang kedua, mengetahui bagaimana karakter target konsumen Anda. Yang ketiga, buat konsep promosi. Yang keempat, sertakan kelebihan produk yang dapat membedakannya dengan produk lain. Berikutnya adalah buatlah program promosi yang menarik. Kemudian melakukan promosi offline, melakukan promosi online. Kemudian berikutnya berikan free sampel. Kemudian aktif menjadi peserta pameran, dan yang terakhir adalah gunakan data konsumen untuk promosi. Pemilihan media promosi. Membuat sebuah bisnis yang sukses harus efisien, efektif, dan berkembang. Setiap bisnis perlu tumbuh dan berkembang, dan kesemuanya diperlukan berbagai cara, salah satunya dengan media promosi yang tepat. Di antaranya yaitu ada iklan, kemudian penjualan personal, promosi penjualan, publisitas, dan identitas produk. Pertimbangan penentuan media tersebut berdasarkan pada jenis dan karakter produk yang dipasarkan serta perilaku konsumen. Program promosi pesaing dan pilihan media berdasarkan produk. Demikian untuk pembahasan pembelajaran kali ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Dan jika ada kritik dan saran
yang membangun untuk materi pembelajaran yang saya sampaikan, silakan bisa disampaikan sehingga bisa meningkatkan motivasi saya ke depan untuk bisa menjadi pembicara yang lebih baik.